Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nadil Putra. Oke guys, jadi di video kali ini saya dapat servisan Oppo A5s. Jadi ini kata yang punya itu tiba-tiba mati total ya. Dan setelah saya cek, HP ini tidak benar-benar mati total guys. Jadi ketika saya sentuh di touchscreen-nya itu layarnya dia bergetar, dan ketika saya coba tekan tombol power dia juga bergetar. Dan ini saya coba matikan secara paksa. Dan untuk HP-HP seperti ini, untuk mematikan secara paksa itu dengan menekan tombol power dan volume bawah. Namun ini hasilnya tetap sama ya, sama saja tidak mau nyala. Jadi sekarang saya akan lanjut untuk pembongkaran ya. Dan untuk HP-HP seperti ini, kasus yang layarnya tiba-tiba mati itu jangan kita langsung vonis ke LCD ya, karena bisa saja HP ini hanya nge-freeze, tidak benar-benar LCD-nya mati dan harus diganti ya. Tanyakan dulu kepada pemiliknya apakah layarnya mati itu awalnya jatuh atau kena tekanan ya. Dan setelah saya konfirmasi, saya tanyakan, dia tidak merasa ketekan, apalagi kebanting, jatuh atau sebagiannya. Jadi HP ini benar-benar tiba-tiba mati tanpa sebab ya. Lagi digunakan tiba-tiba mati. Jadi saya tidak berani untuk memvonis LCD mati dan harus diganti ya. Dan untuk tukang servis saya harap untuk tidak melakukan kebohongan, yaitu dengan langsung memvonis LCD harus diganti ya. Karena ketika kita jujur maka hasilnya pun menjadi berkah. Uang yang kita dapatkan itu insya Allah berkah. Jangan langsung bilang harus ganti LCD, karena HP-HP seperti ini ya, kebanyakan itu hanya nge-freeze ya. Nge-freeze itu ya nge-refresh itu ya gimana ya, pokoknya tidak benar-benar harus diganti LCD-nya ya. Nge-freeze itu ibaratkan kaget ya. Jadi ketika digunakan selama terus-terusan 24 jam penuh itu dia mesinnya itu kaget tiba-tiba mati dan harus direfreshkan, diperbarui dengan cara melakukan pencopotan baterai kemudian dipasang kembali ya. Nah, sedangkan HP-HP zaman sekarang kan itu baterainya baterai tanam ya. Dan apalagi Oppo A5s. Oppo A5s ini cara pembongkarannya itu beda dengan Oppo atau Vivo ya. Kalau kebanyakan kan itu dibuka langsung dengan casing samping atau framenya. Untuk A5s ini tidak, dia harus membuka tutup only dulu ya, hanya tutupnya dulu kemudian buka bautnya, baru bisa dibuka cover belakang sama framenya. Oke, ini HP-nya sudah terbongkar ya, dan terlihat mesin belum pernah diapa-apakan. Nah, setelah copot baterai itu kita biarkan dulu setidaknya setengah menit lah, 30 detik ya, atau lebih lama itu lebih bagus ya. Kita menunggu mesinnya adem dulu ya. Setelah sudah benar-benar sudah 1 menit, kita coba pasang lagi dan kita hidupkan kembali ya. Semoga langsung bisa nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah memang
HP ini ternyata hanya benar-benar hanya kaget mesinnya atau nge-freeze ya, tidak benar-benar LCD-nya mati dan harus diganti. Ini hanya nge-freeze atau kaget mesinnya saja ya. Bisa dibilang ketika HP digunakan 24 jam penuh itu dia capek guys. Nah, dia capek kemudian dia langsung tanpa sadar itu tidur. Nah, begitu. Jadi membangunkan kembalinya lagi itu ya dengan cara mencopot baterai dan memasangnya di kemudian beberapa menit ya. Nah, wow, ini fotonya cantik ya guys, mantap ya. Tuh, lihat tuh. Dan baterainya pun di sini sudah penuh ya. Meskipun kata yang punya itu dia awalnya lowbat dan ketika dicas itu tidak bisa nyala kembali ya. Sampai dicas berjam-jam pun dia akhirnya menyerah ya, dan dibawa ke tempat saya ini ya. Dan jika sudah HP-nya sudah bisa dipastikan normal ya, saya tinggal tutup kembali lagi. Karena memang HP-nya sudah masih normal ya, tidak perlu dioprek-oprek. Yang lainnya hanya perlu mencopot baterai dan memasangnya kembali. Untuk cara pembongkarannya saya harap kalian berhati-hati ya, karena cover A5s itu kadang-kadang ketika kita mau mencopot tutup belakangnya itu catnya itu bisa keangkat guys. Kalau keangkat ya otomatis kita ganti tutup yang baru. Dan hati-hati di bagian fleksibel sidik jari ya, jangan sampai kita memutuskan sidik jarinya, karena ya nanti kita otomatis harus mengganti ketika kita menemui kegagalan ya. Tapi jangan pernah menyerah untuk bisa berhasil. Ketika kita menemui kegagalan itu kita nggak boleh menyerah ya. Coba lagi dan coba lagi sampai kita benar-benar bisa ya. Ini saya tambahkan lem dulu untuk penguatnya. Jangan gunakan lem Alteco ya, gunakan saja lem Castrol kalau kalian nggak punya lem touchscreen. Dan jangan banyak-banyak karena nanti ketika diservis lagi akan susah untuk membukanya kalau kebanyakan lem ya. Jadi kita kasih saja di beberapa titik dan jangan banyak-banyak. Tujuannya agar ketika di servis di suatu hari nanti itu gampang untuk membukanya, tidak merepotkan tukang servis lain kalau dia nggak kembali ke kita ya, kita atau saya ya. Setelah servis ke saya, dia di kemudian hari servis ke orang itu tidak menyusahkan tukang servis lain ya. Nah, dia akan mudah untuk membukanya kembali karena lemnya itu tidak dibanyakin, tidak terlalu kenceng banget ya, karena memang dari pabriknya juga tidak kenceng banget. Lem itu gunanya hanya untuk pengaman atau penguat di casingnya aja ya, biar nggak gampang copot. Oke, setelah sudah terpasang kembali ya, kita tinggal tunggu aja ya sampai pemiliknya itu ngambil ya. Oke, kita tunggu ya apakah sinyalnya muncul. Dan saya yakin sih ini nggak apa-apa ya, hanya nge-freeze saja. Oke, kita tunggu sampai masuk menu. Nah, alhamdulillah sinyal juga masih oke ya. Berarti kondisi HP-nya masih benar-benar baik ya. Oke, terima kasih untuk videonya. Cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.